never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez raih podium dengan cara dramatis di Silverstone, bos Ducati, saya heran dengan semangatnya. Balapan utama MotoGP 2025 di Silverstone berubah menjadi salah satu pertunjukan paling dramatis musim ini. Di tengah cuaca tak menentu khas Inggris dan suhu lintasan yang menantang, para pembalap menghadapi tantangan teknis dan emosional yang luar biasa. Namun, sorotan utama bukan hanya soal siapa yang menang, melainkan bagaimana Marc Marquez, sang pejuang dari Ducati, kembali meraih podium dengan cara yang benar-benar luar biasa. Bahkan gigi dalinya, bos besar Ducati, mengaku heran dan kagum dengan apa yang diperlihatkan Marquez di lintasan. Semua dimulai dari start yang cukup menjanjikan. Marquez mengawali balapan dari posisi keempat. Di depannya, ada Fabio Quartararo yang memimpin dari grid depan tampil kuat. Ketika lampu start padam, Marquez langsung mengunci posisi pertama dan menjaga jarak dengan para rival. Balapan berjalan intens sejak awal, dengan tekanan pun datang dari belakang, salah satunya Fabio Quartararo yang sempat memberikan ancaman serius kepada Marquez. Namun semuanya berubah drastis di lap kedua. Saat para pembalap memasuki sektor cepat menuju tikungan cepat, terjadi insiden yang tak terlupakan. Baik Marquez maupun Bagnaia melebar nyaris bersamaan. Dua bintang Ducati itu terlihat kesulitan menjaga grip di tikungan cepat Silverstone. Kedua-duanya kehilangan posisi dan turun drastis ke posisi ke-9 dan ke-10. Situasi ini langsung memicu kecemasan di pedok Ducati. Tak lama berselang, mimpi buruk menghampiri tim pabrikan Italia itu. Francesco Bagnaia mengalami crash hebat dan tak bisa melanjutkan balapan. Hal itu tentu menjadi pukulan berat bagi tim, mengingat Bagnaia adalah salah satu penantang kuat gelar musim ini. Di sisi lain, Marquez juga belum sepenuhnya aman. Beberapa kali terlihat ia melebar di tikungan lambat, tanda bahwa motornya belum sepenuhnya stabil, atau tubuhnya masih merasakan dampak insiden sebelumnya. Namun berbeda dengan Bagnaia, Marquez menolak menyerah. Alih-alih terpuruk, Marquez justru menunjukkan kelasnya. Dengan determinasi dan pengalaman bertahun-tahun, ia mulai bangkit. Satu persatu pembalap ia salib dengan sabar dan cerdas. Dari posisi ke-9, naik ke ke-8, lalu ke-7. Perlahan tapi pasti, ia masuk ke 5 besar. Konsistensi dan keberanian Marquez menjadi senjatanya, terlebih dalam kondisi lintasan yang sulit diprediksi. Di sisa 4 lap terakhir, Marquez telah berada di posisi ketiga. Targetnya kini jelas, merebut podium. Namun yang tekanan datang dari Franco Morbidelli, pembalap VR46 Racing yang tampil solid sepanjang balapan. Duel antara dua pembalap asal Italia ini berlangsung sengit dan emosional. Morbidelli tak ingin menyerah begitu saja, sementara Marquez terlihat seperti sedang berlomba melawan waktu dan takdir. Lap terakhir menjadi klimaks dari drama ini. Di dua tikungan terakhir, Marquez membuat manuver berani. Ia mengambil sisi dalam saat Morbidelli melebar sedikit, lalu menutup jalur balasan dengan presisi tinggi. Aksi itu berhasil. Marquez melintasi garis finish dengan keunggulan tipis yang hanya terpaut beberapa meter dari Morbidelli. Sirkuit Silverstone pun bergemuruh menyaksikan kembalinya sang legenda ke podium dalam cara yang sangat Marquez, penuh keberanian, kegigihan, dan semangat juang tanpa batas. Podium pertama diraih oleh Marco Bezzecchi dari tim Aprilia Racing, yang tampil nyaris tanpa kesalahan sepanjang balapan. Di posisi kedua, secara mengejutkan ada Johann Zarco dari LCR Honda yang tampil konsisten dan cepat sejak restart. Namun sorotan utama tetap tertuju pada sang peringkat ketiga, Marc Marquez. Setelah balapan, Gigi Dalinya, General Manager Ducati Corse, memberikan komentarnya yang penuh emosi. Saya heran. Saya benar-benar tidak mengerti dari mana dia mendapatkan tenaga dan keberanian itu. Dia crash, dia kesulitan, tapi dia bangkit. Hari ini, Marquez menunjukkan bahwa dia bukan hanya pembalap hebat, tapi petarung sejati, ucap Dalinya di hadapan media, nyaris tak percaya dengan apa yang baru saja ia saksikan. Balapan Silverstone ini bukan hanya tentang poin dan posisi. Ini adalah kisah tentang bagaimana seorang juara tak pernah berhenti berjuang. Di saat segalanya tampak sulit, Marc Marquez sekali lagi membuktikan bahwa mental juara lebih penting dari segalanya. Dengan tubuh yang mungkin belum 100%, dengan motor yang sempat kehilangan arah, dan dengan tekanan luar biasa dari lawan-lawannya, ia masih bisa berdiri di atas podium, tersenyum, tenang, dan membuktikan bahwa dia masih Marc Marquez yang kita kenal.
Marc Marquez podium sprint race Silverstone. Bos Ducati tak percaya dengan perubahan Marc Marquez. Balapan sprint di Silverstone berubah menjadi panggung penuh emosi. Sirkuit legendaris Inggris itu menyaksikan duel kakak adik yang menggetarkan hati ribuan penonton, Alex dan Marc Marquez. Namun, ada satu hal yang justru menjadi sorotan utama dari balapan sprint race MotoGP Inggris 2025 ini. Perubahan mencolok pada gaya balap Marc Marquez. Bukan karena manuver-manuver agresif khasnya, tetapi karena cara dia menahan diri dan mengatur ritme balapan dengan cerdas. Sesuatu yang bahkan membuat bos Ducati, Gigi Dall'Igna, hampir tak percaya. Balapan dimulai dengan tensi tinggi. Fabio Quartararo langsung melesat memimpin di tikungan pertama. Start sempurna dari pembalap Yamaha itu sempat membuat publik yakin bahwa ini akan jadi harinya. Namun Marc Marquez, yang memulai dari posisi keempat, langsung menunjukkan kelasnya. Dalam hitungan detik setelah lampu start padam, Marquez melibas dua pembalap sekaligus dan menempel ketat Quartararo. Pada lap kedua, dengan presisi dan ketenangan, Marc mengambil alih pimpinan lomba. Namun momen krusial terjadi di tikungan ketiga. Saat tengah memimpin, Marc Marquez melakukan kesalahan kecil, melebar. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh sang adik, Alex Marquez. Dengan manuver bersih dan cepat, Alex mengambil alih posisi terdepan dan mempertahankannya hingga finish, meraih kemenangan sprint race yang sangat emosional. Marc harus puas finish di posisi kedua. Tapi yang mencuri perhatian bukan hanya posisinya di podium, melainkan caranya mencapai sana. Ia tidak panik setelah kehilangan posisi terdepan. Ia tidak mencoba memaksakan diri untuk menyerang kembali dengan manuver nekat. Ia mengontrol balapan dengan tenang, menahan tekanan dari Fabio Di Giannantonio di belakang, dan tetap konsisten hingga garis finish. Gigi Dall'Igna, General Manager Ducati Corse, tak mampu menyembunyikan kekagumannya. "Ini bukan Marc Marquez yang biasa saya kenal," ucapnya sambil menggelengkan kepala, setengah tak percaya. "Saya mengenal Marc sebagai pembalap yang sangat agresif, yang selalu menyerang di setiap celah. Tapi hari ini, dia tampil dengan cara yang sangat dewasa dan strategis. Di sirkuit yang sebenarnya tidak pernah bersahabat dengannya, dia justru menunjukkan sisi yang benar-benar baru." Perlu diingat, Silverstone memang bukan trek favorit Marc Marquez. Trek ini teknikal, cepat, dan penuh tikungan cepat yang selama bertahun-tahun menjadi momok baginya. Namun kali ini, dengan Desmos edisi GP25 yang mulai ia jinakkan, Marquez tampil lebih matang. Ia tahu kapan harus menyerang, kapan harus menunggu, dan kapan harus menerima posisi tanpa kehilangan fokus. Hasilnya tidak hanya membawa podium, tetapi juga memperkuat posisinya di puncak klasemen sementara MotoGP 2025. Marc kini semakin kokoh di atas, meninggalkan para pesaingnya dengan selisih poin yang makin sulit dikejar. Yang juga membuat balapan ini begitu emosional adalah momen ketika dua bersaudara, Alex dan Marc, berdiri berdampingan di podium. Tak banyak kata yang mereka ucapkan, hanya tatapan penuh makna dan pelukan singkat yang mencerminkan rasa hormat dan cinta yang mendalam. Di balik helm dan baju balap, keduanya tetaplah saudara yang tumbuh bersama di lintasan. Sementara itu, Fabio Di Giannantonio yang finish ketiga juga patut diapresiasi. Konsistensinya menjaga ritme di tengah tekanan dari belakang membuktikan bahwa ia adalah salah satu ancaman serius musim ini. Sprint race Silverstone bukan hanya tentang kemenangan. Ini tentang evolusi. Evolusi seorang Marc Marquez, yang tidak lagi hanya dikenal karena keberaniannya, tetapi kini juga karena kematangan dan kecerdasannya di lintasan. Bagi Gigi Dall'Igna dan seluruh Ducati Corse, ini adalah pertanda baik. Sang gladiator tidak hanya cepat, tetapi kini juga bijaksana. Dan dengan performa seperti ini, Marc Marquez tak hanya menatap podium demi podium, tapi mungkin sebuah gelar juara dunia yang ke-9. Marc Marquez kembali tercepat, Francesco Bagnaia masih kelimpungan. Silverstone kembali jadi panggung pembuktian bagi Marc Marquez. Di bawah langit mendung khas Inggris, pembalap Ducati Lenovo Team itu membuka akhir pekan balap MotoGP Inggris 2025 dengan penampilan penuh determinasi dalam sesi latihan bebas pertama, FP1. Marquez bukan hanya mencatatkan waktu tercepat, ia menegaskan bahwa semangat juangnya belum padam, bahwa ia masih pemburu gelar yang tak bisa diremehkan. Sesi dimulai dengan tensi yang langsung terasa. Dalam 5 menit pertama, sang juara bertahan Francesco Bagnaia membuka tabir persaingan dengan catatan waktu tercepat. Johan Zarco membuntutinya ketat, seolah memberi sinyal bahwa para pembalap siap bertarung habis-habisan sejak hari pertama. Namun, kegembiraan Bagnaia tak bertahan lama. Bayang-bayang rekan setimnya,
Marc Marquez, mulai terlihat mengejar dari belakang. 8 menit berlalu, dan dunia menyaksikan kilatan kecepatan dari sang juara 8 kali. Dengan presisi luar biasa dan agresivitas khas Marquez, ia mencatat waktu 1 menit 59,810 detik. Namun bagi Marquez, itu belum cukup. Seperti tak puas dengan pencapaian awalnya, ia kembali melesat di lintasan, kali ini dengan waktu yang lebih buas, 1 menit 58,702 detik. Catatan ini tak hanya tercepat dalam sesi FP1, tetapi juga menjadi tolok ukur bagi rival-rivalnya. Di belakangnya, kejutan muncul dari Alex Marquez. Sang adik, yang kini membela Gresini Ducati, tampil luar biasa dan mencatatkan waktu hanya terpaut 0,421 detik dari Marc. Persaingan kakak adik ini seolah menghidupkan kembali romantisme lintasan, namun juga memperlihatkan betapa kuatnya barisan Ducati saat ini. Tak jauh di belakang, Marco Bezzecchi dari tim Aprilia juga membuktikan bahwa dirinya masih mampu tampil kompetitif dengan selisih waktu 0,462 detik dari Marc. Menariknya, ketika perhatian sempat tertuju pada Marquez bersaudara, Franco Morbidelli datang dengan kejutan di menit-menit akhir sesi. Pembalap VR40 SIK Ducati itu merangsek naik ke posisi kedua, menggusur Alex Marquez dan menciptakan susunan 5 besar yang benar-benar tidak terduga. Morbidelli yang sempat diragukan di awal musim kini tampil seperti terlahir kembali, dengan semangat yang membara di atas Desmos edisinya. Sementara itu, nasib Francesco Bagnaia berbanding terbalik dengan awal sesi. Setelah sempat memimpin, performanya menurun drastis di menit ke-30 dan ia tercecer hingga ke posisi ke-10. Namun sang juara bertahan menunjukkan mental baja dengan memperbaiki catatan waktunya menjelang akhir sesi dan berhasil naik ke posisi ke-8. Bukan penampilan terbaik, tapi cukup untuk menjaga harapan di hari berikutnya. Fabio Quartararo dari Yamaha juga menunjukkan sinyal positif. Meski belum mampu menembus 5 besar, ia mencatatkan waktu yang kompetitif dan mengakhiri FP1 di posisi ke-7. Di sisi lain, Jack Miller, pembalap Red Bull KTM Factory Racing, melengkapi 5 besar dengan performa solid. Namun, momen paling emosional terjadi bukan saat Marc Marquez meraih posisi pertama, melainkan ketika motornya mogok di akhir sesi. Setelah memberikan pertunjukan luar biasa di lintasan, Marquez harus menerima kenyataan bahwa motornya tak mau hidup saat kembali ke pedok. Tapi bukannya kecewa, ia justru tersenyum sambil mendorong motornya, dibantu oleh kru tim. Sebuah pemandangan langka dan menyentuh, juara dunia, dengan catatan waktu tercepat, harus berjalan kaki. Namun justru disitulah letak karismanya. Marquez tetap manusiawi, tetap pembalap yang mencintai balapan dengan segala lika-likunya. Sesi FP1 di Silverstone ini menjadi sinyal kuat bahwa akhir pekan ini akan berlangsung ketat dan penuh drama. Marc Marquez menunjukkan bahwa dirinya bukan sekadar pembalap penggembira, ia adalah penantang serius untuk podium utama. Morbidelli, Alex Marquez, Bezzecchi, hingga Quartararo dan Bagnaia, semuanya punya potensi untuk mengubah jalannya cerita. Tapi untuk saat ini, sorotan tetap pada Marc Marquez, pembalap yang sekali lagi membuat dunia MotoGP berdecak kagum di bawah langit kelabu Silverstone. Marc Marquez patahkan kutukan di Silverstone setelah 11 tahun penantian. Aroma penebusan dan determinasi membara mulai terasa di pedok Ducati jelang MotoGP Inggris 2025 yang akan digelar akhir pekan ini di sirkuit Silverstone. Sorotan terbesar mengarah kepada Marc Marquez, sang pemimpin klasemen sementara, yang membawa tekad besar untuk mengakhiri paceklik kemenangan di tanah Inggris, sebuah mimpi yang sudah tertahan selama 11 tahun lamanya. Terakhir kali Marquez mencicipi manisnya kemenangan di Silverstone adalah pada tahun 2014, kala dirinya masih mengenakan warna kebanggaan Repsol Honda. Kala itu, Marquez sedang berada di puncak karir, memimpin era dominasi yang tak tertandingi. Namun sejak saat itu, Silverstone berubah menjadi salah satu trek yang sulit dijinakannya. Cedera, hujan, hingga dinamika motor yang tak cocok dengan karakter sirkuit telah membuatnya berkali-kali gagal mencetak hasil maksimal di sana. Kini, segalanya berubah. Marquez datang ke Inggris sebagai pembalap Ducati, motor terkuat di grid saat ini, dan dalam performa terbaiknya sejak bertahun-tahun. Ia telah menyapu bersih 6 sprint race dari 6 seri awal MotoGP 2025 dan mengantongi 3 kemenangan balapan utama. Statistik yang tidak hanya membuktikan kemampuannya, tetapi juga mencerminkan tekad kuat seorang juara yang bangkit dari keterpurukan cedera dan tantangan masa lalu. Sejujurnya, ada beberapa sirkuit yang secara historis selalu sulit buat saya, akui Marquez dengan jujur dalam wawancara terbarunya. Tapi saya tidak akan membiarkan hal itu memengaruhi mentalitas saya sebelum balapan dimulai.
Di Qatar pun saya tak pernah menang sejak 2014, namun tahun ini saya bisa menang. Jadi, saya tidak takut dengan sirkuit manapun, lanjutnya dengan mata penuh percaya diri. Ucapan Marquez itu lebih dari sekadar motivasi, itu adalah refleksi dari proses panjang yang telah dilaluinya. Dari puncak kejayaan, terjatuh karena cedera yang hampir mengakhiri karirnya, lalu perlahan bangkit, hingga akhirnya memilih mengambil keputusan besar, meninggalkan Honda demi bergabung dengan tim satelit Ducati, Gresini Racing, musim lalu. Kini, bersama motor Jeep 25 yang lebih bertenaga dan gaya balapnya yang kembali agresif, Marquez kembali menjadi ancaman nyata di setiap sirkuit, termasuk Silverstone. Namun, Marquez sadar sepenuhnya bahwa kemenangan bukan datang hanya dari kecepatan. Ia juga harus meminimalisir kesalahan, hal yang membuatnya kehilangan poin berharga di beberapa balapan. Target utama saya adalah tidak mengulangi kesalahan seperti di Austin dan Jerez, tegasnya. Saya harus belajar dari itu, karena saya tidak ingin menyia-nyiakan keuntungan yang sudah susah payah diraih. Kini, para penggemar menantikan dengan harapan tinggi. Mampukah Silverstone menjadi panggung besar bagi Marquez untuk buka puasa, kemenangan setelah 1 dekade lebih? Sirkuit sepanjang 5,9 km itu akan menjadi saksi perjuangan salah satu pembalap terbaik sepanjang masa, yang tak pernah kehilangan nyala api di dalam dirinya. Dengan cuaca Inggris yang sulit ditebak, tekanan dari rival-rival seperti Pecco Bagnaia, Alex Marquez, hingga Fabio Quartararo, serta sejarah panjang di Silverstone. Akhir pekan ini bisa menjadi salah satu cerita paling emosional dalam perjalanan karir Marc Marquez. Kemenangan di sini tak hanya berarti tambahan poin, tapi juga kemenangan atas waktu, luka, dan keraguan yang selama ini membayangi. MotoGP Inggris 2025 bukan hanya soal siapa tercepat. Ini soal siapa yang mampu menjinakkan bayang-bayang masa lalu, berdiri tegak di hadapan tantangan, dan membuktikan bahwa jiwa seorang juara tak pernah benar-benar padam. Dan Marc Marquez, seperti biasa, siap menulis bab baru dalam legenda hidupnya. Puig tak terkejut, Marc Marquez sangat mendominasi. Marc Marquez tengah menikmati masa keemasannya kembali. Setelah bertahun-tahun berkutat dengan cedera, motor yang tak kompetitif, dan krisis performa di Honda, kini Baby Alien menjelma menjadi kekuatan yang sulit dibendung di MotoGP 2025. Bersama tim pabrikan Ducati Lenovo, ia tak hanya kembali ke performa puncaknya, tetapi juga menjadi pusat dari setiap percakapan tentang gelar juara dunia. 6 seri telah berlalu, dan Marquez telah mengoleksi 171 poin. Ia unggul 22 poin atas adiknya, Alex Marquez, yang tampil konsisten bersama Gresini Racing, serta unggul 51 poin atas juara dunia 2 kali, Francesco Bagnaia, rekan setimnya sendiri. Sebuah awal musim yang luar biasa, mengesankan, tetapi bagi sebagian orang, sama sekali tidak mengejutkan. Adalah Alberto Puig, manajer tim Honda HRC Castrol, yang menyuarakan opini tersebut dengan penuh keyakinan. Bukan hanya karena ia mengenal Marc Marquez lebih dekat daripada siapapun di pedok, melainkan karena ia percaya, dunia sedang menyaksikan apa yang memang sudah ditakdirkan terjadi. Apa yang terjadi sekarang adalah apa yang pasti akan terjadi ketika Anda menempatkan pembalap yang sangat spesial ke atas motor terkuat di grid, ujar Puig, tegas dan tanpa basa-basi. Saya tidak pikir ini mengejutkan. Tidak perlu jadi ahli matematika untuk menebak sesuatu seperti ini. Pernyataan itu bukan asal ucap. Puig adalah sosok yang berdiri di belakang Marquez ketika sang pembalap menandatangani kontrak 4 tahun dengan Honda pada 2020, sebuah durasi yang bahkan tidak lazim bagi para pembalap top sekalipun. Namun ia percaya, Marc adalah pengecualian. Ia adalah pembalap dengan karakter unik, ambisi besar, mentalitas juara, dan kemampuan teknis luar biasa yang bisa membuat perbedaan dalam kondisi apapun. Ketika Marquez memutuskan untuk meninggalkan Honda lebih cepat dari kontrak aslinya, Puig tidak menghalangi. Sebagai mantan pembalap, ia memahami sepenuhnya apa yang ada di benak Baby Alien. Marquez haus kemenangan. Dan ketika Honda gagal menyediakan motor yang kompetitif, berpindah ke Ducati, bahkan ke tim satelit Gresini saat itu, adalah langkah yang bisa dimaklumi. Langkah itu pun terbukti jitu. Tahun lalu, bersama Gresini dan motor lawas Desmosedici GP23, Marquez memenangkan 3 balapan utama dan menyapu bersih GP Aragon. Ia membuktikan bahwa bukan hanya motornya yang kuat, tetapi dirinya sendirilah yang menjadi pembeda. Ia mempermalukan pembalap-pembalap Ducati lain yang menggunakan motor serupa atau bahkan lebih baru. Musim ini, ia melangkah lebih jauh. Dengan status pembalap pabrikan, Marquez hampir selalu berada di barisan terdepan.
Satu-satunya yang sempat menghambatnya hanyalah kecelakaan, cuaca buruk seperti di GP Prancis, dan penampilan luar biasa Fabio Quartararo dalam sesi kualifikasi. Namun bahkan hal-hal itu tidak menghalangi dominasi Marquez. Quick pun geli saat melihat perdebatan di paddock soal versi motor Ducati. Apakah Marquez lebih cepat karena memakai GP23, GP24, atau GP25? Saya tertawa ketika melihat orang-orang sibuk membandingkan data, apakah GP23 lebih baik dari GP25, atau sebaliknya, kata Puig. Ketika Mark memutuskan bergabung dengan Ducati, itu untuk bersaing di depan. Dan itu yang sedang terjadi sekarang. Seolah menyimpulkan semuanya, Puig berkata dengan tenang namun penuh keyakinan. Saya ulangi, apa yang semua orang tahu akan terjadi sedang terjadi. Dan memang benar. Kita semua tahu siapa Marc Marquez. Kini, dengan senjata yang tepat di tangannya, dunia hanya bisa menyaksikan, atau mencoba menghentikannya, jika bisa.